Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Pak Agung Wiono dan Bu Widya selaku dosen mata kuliah pengembangan sumber daya air. Perkenalkan, nama saya Sarah Susanti dengan NIM 150171151. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari ujian akhir semester pengembangan sumber daya air yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Sebagai pendahuluan, saya ingin membahas mengenai air terlebih dahulu. Jadi air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang ada di bumi. 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Selain itu, jumlah air yang ada di bumi mencapai 1,4 triliun kilometer kubik. Air juga merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena zat pembentuk tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, yaitu kurang lebih sebesar 73%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan sumber daya air yang ada di Indonesia. Permasalahan sumber daya air di Indonesia terdiri dari 3 sisi, yaitu dari sisi manajemen, sisi penggunaan, dan sisi ketersediaan. Yang pertama, saya akan membahas dari sisi manajemen. Permasalahan dari sisi manajemen bagi sumber daya air di Indonesia, yang pertama itu penanganan yang terfragmentasi. Jadi dengan sifat sumber daya air yang dinamis, jadi penanganan sumber daya air menjadi terfragmentasi di beberapa departemen, sehingga terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab dan wewenang institusi. Selain itu, terdapat kelemahan dalam koordinasi. Jadi koordinasi pengelolaan sumber daya air di pusat maupun daerah itu masih lemah. Dan selanjutnya, terdapat juga kendala berupa belum memadainya perangkat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dari sisi penggunaan. Permasalahan dari sisi penggunaan yang pertama itu adalah dampak pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan akan pangan, lahan, dan air. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang dimanifestasikan dalam meningkatnya kegiatan industri, jasa, dan perkotaan memerlukan dukungan dari berbagai sektor, diantaranya penyediaan air baku. Kebutuhan air baku untuk industri, jasa, dan perkotaan diperkirakan akan meningkat sebesar 2-3 kali dari kebutuhan. Selanjutnya, terdapat permasalahan berupa peralihan fungsi daerah irigasi. Daerah irigasi saat ini mulai mengalami peralihan fungsi menjadi daerah pemukiman dan industri, yang juga berarti jumlah sumber daya air akan berkurang. Dan yang terakhir dari sisi penggunaan adalah perilaku manusia. Perilaku manusia seperti boros air, tidak peduli, dan tidak ramah lingkungan, itu masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masih banyak manusia yang membuang sampah padat atau limbah cair ke air atau sumber air. Hal ini tidak saja menyebabkan penyempitan sungai, tetapi juga menyebabkan bau tidak sedap di sepanjang sungai atau kanal. Selanjutnya adalah permasalahan sumber daya air dari sisi ketersediaan. Yang pertama adalah pengaruh global climate change. Global climate change ini contohnya seperti efek rumah kaca, pemanasan global, dan lainnya. Itu menyebabkan semakin sering atau semakin besar intensitas terjadinya kejadian iklim yang ekstrim di Indonesia. Selanjutnya adalah kerusakan daerah aliran sungai dan sumber air. Kerusakan daerah aliran sungai dan sumber air dapat disebabkan oleh menyempitnya sungai, karena tingginya tingkat kandungan lumpur akibat erosi dan sedimentasi yang disebabkan oleh sampah yang dibuang oleh penduduk di sekitar sungai. Sungai yang menyempit akan menyebabkan melimpahnya aliran sungai di waktu banjir. Selain itu, adanya situ yang dikonversi menjadi daerah pemukiman menyebabkan semakin menurunnya resapan untuk recharge air tanah. Selanjutnya adalah krisis air. Krisis air berupa meningkatnya kekurangan air dan konflik antar pemakai tentang penggunaan air yang terjadi terutama pada musim kemarau di daerah yang rawan air, meskipun siklus curah hujan relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena di satu sisi, pasokan air alamiah seperti curah hujan relatif sama, tetapi kualitas air yang secara alamiah mengalir di sungai menurun akibat menurunnya fungsi resapan dari daerah aliran sungai, serta pencemaran air di sungai akibat perilaku manusia. Di sisi lain, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan air akan semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan air dan kebutuhan akan air. Selanjutnya adalah pencemaran air tanah. Pada beberapa tempat, air tanah telah tercemar oleh intrusi air laut serta limbah domestik dan industri. Hal ini akan membahayakan penduduk yang memakainya sebagai air minum. Yang terakhir adalah hujan asam. Ancaman hujan asam karena polusi udara telah mencapai ambang yang membahayakan. Hal ini itu umumnya terjadi di kota-kota besar. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai permasalahan sumber daya air.
Dan untuk mengatasinya, langkah yang harus diambil itu pertama diawali dengan yang paling kecil. Jadi mari kita awali proses mencintai lingkungan dari langkah yang paling kecil. Karena kita itu bisa kan terbiasa. Walau kecil sekalipun, itu dilakukan secara terus-menerus, lama-lama akan menjadi bukit. Contoh langkah kecil sederhana yang dapat kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran drainase. Selain itu, kita dapat bersama-sama menjaga sumber air agar tidak kotor, menghemat penggunaan air bersih, serta mengelola sampah dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemahaman tentang pengembangan sumber daya air. Jadi pengembangan sumber daya air dapat diartikan sebagai aktivitas untuk meningkatkan pemanfaatan air bersih, listrik tenaga air, irigasi penanggulangan banjir, perhubungan, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Terdapat 3 hal dalam pengembangan sumber daya air, yaitu sumber air, pendayagunaan air, dan pengembangan sistem sumber air berdaya guna. Selama saya mengambil mata kuliah teknik sipil, saya sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya air, antara lain termasuk mengenai cara melakukan perhitungan operasi waduk, pemilihan keputusan analisis ekonomi, menentukan rencana pengembangan sumber daya air untuk 25 tahun yang akan datang, desain saluran drainase, desain bangunan air, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, moto diri saya adalah kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa. Untuk mencapai kesuksesan dalam mengembangkan sumber daya air, harus dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan doa. Selanjutnya mengenai career planning. Jadi saya membuat career planning dengan menargetkan bahwa saya akan menjadi seorang engineer dalam 3 tahun yang akan datang. Jika nantinya karir saya sudah matang dan mengalami kesuksesan, saya akan bekerja menjadi personal consultant yang akan menyelesaikan permasalahan air yang ada di Indonesia dan berpartisipasi dalam menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai sumber daya air di Indonesia. Selanjutnya adalah evaluasi diri saya. Yang pertama, terhadap sampah plastik. Jadi, banjir akibat tersumbatnya sistem drainase lokal sering disebabkan oleh sampah plastik. Nilai integritas saya terkait sampah plastik adalah 70%, karena saya terkadang masih menggunakan barang-barang atau peralatan yang menyebabkan sampah plastik. Namun, saya selalu berusaha mengelolanya dengan baik dan mengurangi penggunaannya, seperti menggunakan ulang kresek bekas atau menggunakan ulang wadah plastik bekas. Selanjutnya, terkait dengan alat minum tumbler dan tas belanja, kebiasaan saya itu tergolong rata-rata, yaitu 60%. Jadi, saya terkadang menggunakan tumbler, namun saya juga terkadang menggunakan botol plastik jika saya belum mencuci tumbler saya. Dan jika berbelanja ke supermarket, saya tidak membawa tas pengganti kantong plastik. Namun jika belanjaan saya sedikit, saya akan memasukkannya ke dalam tas sehingga saya tidak memerlukan kantong plastik lagi. Namun jika belanjaan saya cukup banyak, saya akan menggunakan kresek atau kantong plastik yang disediakan di supermarket. Yang terakhir terkait penggunaan tisu, kebiasaan saya ini tergolong masih kurang bagus, itu 20%, karena saya sangat sering menggunakan tisu di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai perencanaan praktek integritas diri. Perencanaan praktek integritas diri dapat dilakukan dari hal-hal kecil, seperti membiasakan diri berperilaku jujur, supaya nantinya itu tidak tergiur dengan godaan suap. Nah, dalam bidang PSDA dapat dilakukan dengan cara menggunakan air seperlunya. Itu hal simple. Tapi hal ini melambangkan perilaku hemat, jadi tidak menghambur-hamburkan hal yang sudah dimiliki. Sehingga nantinya kita juga akan menggunakan uang seperlunya dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Selanjutnya terkait dengan anti korupsi, nilai integritas diri saya sekarang adalah 100%. Karena saya tidak pernah melakukan tindakan yang koruptif. Untuk nilai integritas diri saya nanti, jika seandainya saya diamati menjadi pejabat pada usia sekitar 50 tahun, adalah tetap 100%. Karena saya yakin dan saya memiliki komitmen yang kuat bahwa saya tidak akan melakukan tindakan yang koruptif. Selanjutnya adalah praktik keseharian yang saya lakukan untuk mencegah perilaku koruptif adalah selalu berkata-kata dan bertindak dengan jujur di kehidupan sehari-hari, agar menciptakan kebiasaan yang baik. Selain itu, cara lainnya adalah dengan merasa bersyukur atau puas akan hal yang sudah dimiliki dan tidak serakah. Selanjutnya adalah mengenai praktek pelatihan integritas diri.
Secara umum, arti integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh. Menurut saya, praktek pelatihan integritas diri dapat dilakukan dengan cara membangun kepribadian dan karakter yang jujur dan dapat dipercaya, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapan, serta selalu mempertahankan konsistensi dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama untuk kesuksesan pengembangan sumber daya air di Indonesia. Ya Tuhan, untuk kesuksesan PSDA di Indonesia, saya berdoa agar para pemangku kebijakan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan integritas penuh. Saya juga berdoa agar perkembangan pemanfaatan sumber daya air Indonesia dapat mengalami peningkatan dan menemukan titik terang yang dapat membawa kesejahteraan bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih.